Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten di Provinsi DIY yang berada di bagian utara dengan luas sekitar 574,82 km dan secara administrasi, pemerintah Kabupaten Sleman terbagi menjadi 17 kecamatan, 86 desa, serta 1.212 pedukuhan. Berdasarkan letak geografisnya, wilayah Kabupaten Sleman bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Boyolali, Provinsi Jawa Tengah, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, di bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang, serta pada bagian timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten. Secara geografis, Kabupaten Sleman terbentang pada 110 derajat, 13 menit, 00 detik hingga 110 derajat 33 menit 00 detik bujur timur dan 7 derajat 34 menit 51 detik hingga 7 derajat 47 menit 03 detik lintang selatan. Wilayah Kabupaten Sleman berada pada ketinggian antara 100 hingga 2.500 meter di atas permukaan laut dengan dataran rendah yang subur di kawasan selatan. Sedangkan pada bagian utara merupakan tanah kering berupa ladang dan pekarangan serta memiliki permukaan agak miring ke selatan. Jumlah penduduk Kabupaten Sleman tahun 2014 tercatat 1.163.970 jiwa, terdiri dari 583.195 laki-laki dan 580.775 perempuan. Selanjutnya, Sleman juga memiliki fasilitas pendidikan. Tersedianya fasilitas pendidikan telah menarik minat calon mahasiswa yang berasal dari wilayah-wilayah lain di Indonesia untuk menuntut ilmu di wilayah Kabupaten Sleman. Selain itu, di Kabupaten Sleman banyak juga lokasi wisata menarik dengan berbagai fasilitas dan pemandangan yang menakjubkan, tentunya yang dapat dikunjungi dan dinikmati oleh para wisatawan mancanegara dan domestik. Dan salah satu wisata unggulannya adalah Kali Urang yang menyediakan fasilitas pemandangan dan udara yang sejuk serta perjalanan wisata lavatur.
Kabupaten Sleman merupakan wilayah penyangga bagi perkembangan kota Yogyakarta, sehingga setiap tahunnya terjadi peningkatan migrasi masuk untuk tinggal dan berusaha di wilayah Kabupaten Sleman. Slogan pembangunan Kabupaten Sleman adalah Sleman Sembada, yang secara harfiah mempunyai maksud sebagai kondisi Sleman sejahtera, lestari, dan mandiri. Adapun uraian dari masing-masing huruf pada kata sembada yaitu S adalah sehat, E adalah elok dan edi, M adalah makmur dan merata, B adalah bersih dan berbudaya, A adalah aman dan adil, D adalah damai dan dinamis, dan A adalah agamis. Selain lambang Sleman yang penuh makna, Sleman juga memiliki identitas flora dan fauna. Identitas flora Kabupaten Sleman adalah salak pondoh. Tanaman ini dipilih menjadi flora identitas Kabupaten Sleman karena merupakan jenis tanaman salak khas di wilayah Sleman dan memiliki kelebihan rasa yang manis. Oleh karena itu, salak pondoh menjadi kebanggaan masyarakat Sleman. Lalu, identitas fauna di Kabupaten Sleman adalah burung punglor. Burung yang bersuara merdu ini berhabitat di kebun salak pondoh dengan makanan utamanya cacing tanah dan kumbang atau uret. Punglor merupakan predator bagi hama tanaman salak pondoh. Melihat uraian tadi membuktikan bahwa Kabupaten Sleman adalah kabupaten yang kaya akan hasil alam dan fasilitas umumnya. Oleh karenanya, untuk mengolah hasil alam yang subur dan fasilitas yang mumpuni perlu didukung oleh lembaga pemerintahan yang fokus dalam melaksanakan pembangunan daerah agar pengelolaan alam dan segala fasilitasnya dapat terorganisir dengan baik. Dan lembaga pemerintah tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau disingkat DPRD Kabupaten Sleman yang berlokasi di Jalan Parasamya Beran, Tridadi, Sleman. Berawal pada bulan Agustus 1950, dikeluarkanlah Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang pembentukan daerah. Daerah Kabupaten Sleman lingkungan DIY, DPRD Kabupaten Sleman terbentuk. Kemudian, setelah mengalami berbagai perkembangan dalam situasi politik di setiap kebijakan pemerintah melalui undang-undang maupun surat keputusan, DPRD Kabupaten Sleman pun mengalami kemajuan dan perubahan anggota, tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemerintahan daerah. Sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, disebutkan bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk peraturan daerah bersama bupati. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan, belanja, dan daerah bersama kepala daerah, dan fungsi pengawasan diwujudkan dalam mengawasi terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD oleh pemerintah daerah. Sesuai dengan tata tertib DPRD dalam melaksanakan fungsinya, DPRD mempunyai tugas dan wewenang, yaitu 1. Membentuk peraturan daerah bersama bupati. 2. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD yang diajukan oleh bupati. 3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah, APBD, peraturan bupati, keputusan bupati, dan kebijakan-kebijakan bupati. 4. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati dan wakil bupati kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan. 5. Memilih wakil bupati apabila terjadi kekosongan jabatan wakil bupati. 6. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah. 7. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah. 8. Meminta laporan pertanggungjawaban bupati dalam pelaksanaan tugas desentralisasi. 9. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau pihak ketiga yang membebani masyarakat atau daerah. 10. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan 11. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak dan kewajiban anggota DPRD sesuai dengan peraturan DPRD Kabupaten Sleman nomor 2 tahun 2014 bab 4 pasal 14 tentang tata tertib DPRD disebutkan DPRD mempunyai hak 1. Interpelasi, yaitu meminta keterangan kepada bupati mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diusulkan paling sedikit 7 orang anggota dan lebih dari 1 fraksi. Hak angket, yaitu untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diusulkan paling sedikit 7 orang anggota dan lebih dari 1 fraksi. Hak menyatakan pendapat, yaitu menyatakan pendapat terhadap kebijakan bupati atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai rekomendasi penyelesaian. Kemudian pasal 27 bab 5 Peraturan Tata Tertib DPRD menyatakan bahwa anggota DPRD mempunyai hak antara lain 1. Mengajukan rancangan peraturan daerah yang disampaikan pimpinan daerah dalam bentuk rancangan dan dilengkapi dengan penjelasannya secara tertulis. 2. Mengajukan pertanyaan. 3. Menyampaikan usul dan pendapat. 4. Memilih dan dipilih. 5. Membela diri. 6. Imunitas, yaitu tidak dapat dituntut di depan pengadilan terkait pernyataan, pertanyaan, dan atau pendapat baik tertulis maupun lisan di dalam rapat DPRD maupun di luar rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi serta tugas dan wewenang DPRD. 7. Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas. 8. Protokoler. Dan 9. Keuangan dan administrasi. Selain hak, anggota DPRD juga memiliki kewajiban sesuai pasal 36 bab 6 Tata Tertib DPRD Kabupaten Sleman. Setiap anggota DPRD mempunyai kewajiban sebagai berikut. 1. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila. 2. Melaksanakan dan mentaati Undang-Undang Dasar 45 dan peraturan perundang-undangan. 3.
3. Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 4. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. 5. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat. 6. Mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 7. Mentaati tata tertib Dewan dan kode etik Dewan. 8. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. 9. Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala. 10. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. 11. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD, saya Hari Sugiyarta, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, mengucapkan selamat datang dan terima kasih telah memilih Kabupaten Sleman sebagai tujuan lokasi kunjungan. Anggota DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan tahun 2014-2019 dilantik pada tanggal 12 Agustus 2014 oleh Pengadilan Negeri Sleman. Pengucapan sumpah janji anggota DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan 2014-2019 Negeri Sleman akan dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Sleman Ibu Hajah Dede Suryanti SHMH dengan didampingi pula oleh rohaniwan untuk beragama Islam, Katolik, dan juga Kristen. Berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 178/KIP /2014 tanggal 25 Juli 2014 tentang peresmian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman masa jabatan 2014-2019 dan pemberhentian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman masa jabatan 2009-2014. Sebelum memangku jabatannya hari ini, saya, Ketua Pengadilan Negeri Sleman, akan mengambil sumpah atau janji sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman masa jabatan 2014-2019. Pelantikan tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomor 178/KEP/2014 tentang peresmian keanggotaan DPRD Kabupaten Sleman masa jabatan tahun 2014-2019 dan pemberhentian keanggotaan DPRD Kabupaten Sleman tahun 2009-2014. Ada 50 anggota DPRD hasil pemilihan umum pada tahun 2014 dari 12 partai politik peserta pemilu, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 12 kursi, Gerindra dapat 7 kursi, PAN 6 kursi, PKS 6 kursi, Nasdem 5 kursi, PKB dapat 5 kursi, P3 4 kursi, Golkar dapat 4 kursi, Partai Demokrat dapat 1 kursi. Mereka membentuk fraksi masing-masing, kecuali Partai Demokrat tergabung di fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sleman. Tugas fraksi berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010, Bab 7, Pasal 16, yaitu 1. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan fraksi. 2.
meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, dan efektivitas kerja anggota fraksi. 3. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan DPRD mengenai hal-hal yang dianggap perlu berkenaan dengan bidang tugas DPRD, diminta atau tidak diminta. Berdasarkan keputusan pimpinan DPRD Kabupaten Sleman nomor 18/K.DPRD/2014 tentang pengukuhan pembentukan fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sleman, pimpinan dan keanggotaannya tertanggal 20 Agustus 2014 bahwa fraksi di DPRD Sleman dibagi dalam 8 fraksi, yaitu fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Amanat Nasional, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Persatuan Pembangunan, fraksi Partai Golongan Karya. Visi DPRD Kabupaten Sleman adalah mewujudkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang kredibel, kapabel, dan akseptabel, yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi serta keadilan maupun kesejahteraan rakyat dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk mewujudkan visi tersebut, DPRD Sleman menetapkan misi 1. Menampung dan memperjuangkan aspirasi rakyat dalam pembuatan kebijakan pemerintah. 2. Meningkatkan kualitas sumber daya DPRD. 3. Meningkatkan pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. 4. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembuatan peraturan daerah serta peran sekretariat DPRD. 5. Meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintah daerah. Alat kelengkapan DPRD Sleman terdiri dari pimpinan, 1 ketua, dan 3 wakil ketua, 4 badan, yakni Badan Kehormatan, Badan Anggaran, Badan Musyawarah, dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah, dan terdiri dari 4 komisi, Komisi A, Komisi B, Komisi C, dan Komisi D. Berdasarkan Peraturan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, Bab 8, pimpinan DPRD terdiri dari 1 orang ketua dan 3 orang wakil ketua yang diusulkan oleh partai politik dan ditetapkan dalam rapat paripurna dengan urutan sesuai perolehan kursi terbanyak hasil pemilu. Badan Kehormatan DPRD dibentuk berdasarkan keputusan DPRD nomor 28/K.DPRD/2014 tentang pembentukan Badan Kehormatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, pimpinan dan keanggotaannya tertanggal 19 Desember 2014 merupakan alat kelengkapan dewan yang berjumlah 5 orang yang dipilih oleh anggota DPRD. Badan Musyawarah dibentuk berdasarkan keputusan DPRD nomor 29/K.DPRD/2014 tentang pembentukan Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, pimpinan dan keanggotanya tertanggal 19 Desember 2014 dan sesuai jabatannya Ketua, Wakil Ketua DPRD menjadi pimpinan Badan Musyawarah. Badan Anggaran dibentuk berdasarkan keputusan DPRD nomor 23/K.DPRD/2014 tentang pembentukan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, pimpinan dan keanggotaannya tertanggal 22 Oktober 2014 merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dibentuk pada awal masa jabatan DPRD yang jumlahnya maksimal setengah dari jumlah anggota DPRD. Badan Pembentukan Peraturan Daerah Bapperda dibentuk berdasarkan keputusan DPRD nomor 27/K.DPRD/2014 tentang pembentukan Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, pimpinan dan keanggotanya
tertanggal 19 Desember 2014. Badan Pembentukan Peraturan Daerah merupakan alat kelengkapan Dewan yang anggotanya menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Komisi dibentuk berdasarkan keputusan DPRD nomor 24K/DPRD/2014 tentang pembentukan komisi-komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sleman, pimpinan dan keanggotaannya tertanggal 7 November 2014. Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan anggota DPRD yang anggotanya semua anggota DPRD kecuali yang menjadi pimpinan DPRD. Susunan pimpinan dan anggota komisi-komisi serta bidang tugasnya. Komisi A, jumlah 10 anggota. Bidang tugas pemerintahan meliputi tata pemerintahan, pemerintahan desa, hukum, organisasi, kehumasan, sosial politik, ketertiban masyarakat, pertanahan, kependudukan, kepegawaian, dan pengawasan. Komisi B, jumlah 12 anggota. Bidang tugas keuangan, meliputi pendapatan, pajak retribusi, perusahaan daerah, pendapatan lain-lain. Pembelanjaan, penganggaran, pengelolaan kekayaan, aset daerah. Komisi C, jumlah 13 anggota. Bidang tugas pembangunan, meliputi perencanaan pekerjaan umum, pembangunan ekonomi, dan lingkungan hidup. Komisi D, jumlah 11 anggota. Bidang tugas kesejahteraan rakyat, meliputi kesehatan, agama, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, budaya, dan olahraga. DPRD Kabupaten Sleman juga memiliki banyak kegiatan kerja sebagai bentuk lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. DPRD Kabupaten Sleman melaksanakan tugas legislasi dengan menghasilkan produk-produk hukum. Contoh produk hukum yang dihasilkan adalah sebagai berikut. 1. Peraturan DPRD. 2. Keputusan DPRD. 3. Keputusan pimpinan DPRD. 4. Peraturan daerah. 5. Persetujuan bersama. 'Selanjutnya, kegiatan kerja atau agenda lainnya yang diselenggarakan oleh DPRD Kabupaten Sleman adalah sebagai berikut. 1. Pembahasan Raperda APBD dan non-APBD. 2. Pencermatan LKPJ Bupati. 3. Penyelenggaraan rapat paripurna istimewa dengan acara sebagai berikut. Memperingati Hari Jadi Kabupaten Sleman, mendengarkan pidato kenegaraan.
Penggantian antar waktu anggota DPRD. 4. Penjaringan aspirasi masyarakat. 5. Sosialisasi peraturan daerah dan Raperda. 6. Peningkatan kapasitas anggota dewan. Dengan formasi kedudukan tugas dan fungsi serta peraturan daerah dan rancangan agenda yang jelas dan tegas untuk mewujudkan Kabupaten Sleman yang unggul dan berprestasi, tentunya DPRD Kabupaten Sleman sebagai lembaga perwakilan rakyat yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah diharapkan dapat memberikan pelayanan, fasilitas, tuntunan, dan motivasi yang baik untuk rakyatnya sehingga mencapai puncak kesuksesan dalam menata pemerintahan Kabupaten Sleman, baik kini maupun di masa yang akan datang.